Otnil mau join nggak? Udah di chat tapi belum bales. Aku telepon. Sebelum itu mas, sambil nunggu temen yang mau join, ini sebelumnya saya pribadi ucapkan terima kasih banyak buat Mas Kris sudah menyempatkan waktunya buat belajar bareng tentang para layang. Terus juga mungkin lebih afdol kalau kita kenalan dulu ya mas. Oh iya, nggak apa-apa, santai aja. Nah, jadi perkenalkan nama saya itu Muhammad Rizky Aryani, biasa dipanggil Rizky, dari IKOR angkatan 2018. Saya itu dapat rekomendasi Mas Kris dari Mas Jenjang, dari Mas Bagor, Bayu Nugroho, Mas Ya, Bagor ya. ya, ya Nah, tahu tahu. katanya Mas Kris aja. Ya udah. Saya juga sempat chat Pak Sahri bilang kalau mau ada diskusi bareng Mas Kris, barangkali Pak Sahri bisa membersamai kayak gitu. Tapi belum ada respon dari beliau. Yang lebih itu aja Mas. Jadi ini juga saya bawa teman-teman saya yang kebetulan sedang dalam ada urusan yang sama, hajat yang sama. Ini ada teman saya, ada Atarik Alwin, kemudian ada dan teman saya lagi Tegar Bayu Prasetyo. Ini domisili Jakarta semua atau di mana ini? Kalau saya sekarang lagi di Jakarta. Saya di Semarang, Mas. Ya itu. Oh, Semarang. Mungkin Semarangnya mana? Mas asli Semarang atau gimana? Aslinya Riau, tapi lagi di Semarang, Mas. Oh, Mas, ini konfirmasi dari teman yang satunya katanya lagi di luar, dia mungkin bisa langsung dimulai aja nggak apa-apa Mas? iya nggak apa-apa. Langsung aja tak jelasin ya. Gimana? Iya, boleh, Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiantono, jurusan IKOR angkatan 2016. Di sini saya akan apa namanya berbagi sedikit pengetahuan tentang para layang yang saya ketahui. Nah, para layang itu apa namanya olahraga terbang bebas yang menggunakan dari take off ke landing itu dari saat take off dan landing itu menggunakan kaki. Para layang itu dulunya sebenarnya itu olahraga terjun gunung. Itu adanya di dulu berawal di Jogja. Ada beberapa orang yang giat perang itu, beberapa orang terus berkembang sampai sekarang dikembangkan menjadi para layang itu. Dulu nama aslinya dulu adalah terjun gunung. Tuh. Di dari sini ada yang masih bisa ditanyakan. Ini sedikit aja ya kalau pengertiannya. Mungkin belum belum ada. Gimana, masih masih belum jelas atau gimana? Ya, cukup jadi cuma Mas. Mungkin bisa dilanjut dulu, belum ada pertanyaan. Ya turun lagi aja terus.
Nah, alat-alat dari alat-alat para layang itu terdiri yang pertama itu adalah parasut utama. Ya, parasut utama itu yang putih itu, yang atas itu ada beberapa bagian, yaitu top surface itu adalah layar, kalau bahasa lapangannya itu adalah layar atas dan layar bawah. Ini bottom surface itu layar bawah. Kalau ini kan ada tulisan trailing edge. Trailing edge itu adalah ekor dari parasut. Kalau bagian depan itu adalah apa namanya, leading edge. Leading edge itu di situ ada semacam lubang untuk masuk angin. Nah, apa anginnya masuk itu namanya sail. Oke, lanjut lagi ada yang dipakai sama orang itu adalah harness. Itu ada gambar di bawah itu. Coba diturunin dulu. Nah, ini yang oranye itu namanya harness. Di harness itu pasti setiap penerbang harus membawa parasut cadangan. Ini yang putih itu adalah namanya parasut cadangan. Parasut cadangan itu digunakan ketika parasut utama sudah nggak mampu dikendalikan atau bermasalah pada saat terbang. Harness itu fungsinya itu untuk duduk pilot pas kita terbang. Duduk sama ya untuk menggantung lah, intinya untuk menggantung pas kita terbang. Di di harness itu tersendiri itu ada penghubung dari harness itu ke racer parasut itu. Oh ya maaf, tadi aku belum jelasin racer di parasut, coba balik lagi ke atas. Nah, racer itu adalah tali penghubung dari harness ke parasut. Nah, di parasut itu ada lagi tali. Racer itu terdiri juga A, B, C, dan D. Kalau sekarang teknologinya adalah lebih maju, mungkin biasanya ada sampai C doang racernya itu. Kalau sebenarnya harus ada gambarnya, tapi aku belum punya, makanya ada apa adanya aja. Kegunaan dari racer-racer itu sendiri itu ada itu berbeda-beda. Yang pertama racer A. Racer A itu tujuannya untuk mengangkat parasut pada saat kita mengembangkan parasut atau inflate, atau mengangkat parasut itu pas kita mau terbang, kita tarik racer A biar dia naik, baru kalau dia sudah sempurna baru kita lari menuju perbujuran. Kalau racer C atau racer D itu terdiri ada toggle. Toggle itu adalah steering control yang digunakan untuk membelok atau membuat manuver pada saat kita terbang. Di situ ada yang mau ditanyakan dahulu atau gimana? Kita mau lanjut? Gimana? Mau lanjut atau tanya dulu? Cukup jelas Mas dari alat-alat bilang gitu loh. Ya, ke Cukup bawah jelas, lagi. Mas. Oke, siap. Ke bawah lagi. Ada alat-alat lagi tambahannya itu. Nah, ini konektor penghubung itu namanya karabiner. Nih, bentuknya yang warna merah itu namanya karabiner. Dan setiap pilot tuh wajib menggunakan helm. Pada saat terbang ini contoh helm terbang ya yang beneran. Contoh helm terbang yang standarnya kayak gitu. Jadi tak ulangi lagi, dari alat-alat dari para layang itu, yang utama itu adalah parasut utama, yang kedua harness, parasut cadangan, terus helm. Jangan lupa radio komunikasi atau HT. Ini yang bawah itu namanya HT, itu alat komunikasi pada saat kita terbang, komunikasi dari udara ke darat, darat ke udara, yang bisa memberikan informasi dari teman-teman, misalkan ada sesuatu yang kurang baik atau cuaca tiba-tiba berubah, kita bisa komunikasi antar pilot ke pilot atau pilot ke ground. Tuh. Ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana? Oh ya,
tambahan lagi. Nih, selain alat-alat ini kan alat-alat utama. Nah, itu ada alat-alat pendukung lagi. Namanya variometer, GPS, dan wind meter. Wind meter itu untuk mengukur kecepatan angin. Kalau GPS itu digunakan pada saat kita perlombaan cross country atau lintas alam. Kita kan nggak tahu, misalkan kita terbang di tempat baru, kita nggak tahu kita berada di mana dan di posisi mana. Misalkan kita landing darurat, kita bisa share log ke teman-teman atau panitia yang bertugas untuk menjemput kita. Kalau variometer itu sendiri adalah sensor pada saat kita naik atau terkena termal. Termal itu apa namanya? Udara yang naik dari bawah ke atas, udara panas ke dingin lah mungkin, atau bisa sebalik. Terus wind meter itu udah ya tadi wind meter. Terus ada lagi yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Mas mau tanya dong, untuk itu apa ya, standar terbaik kan ada wind meter itu untuk mengukur mungkin tekanan angin ya, kita layak terbang atau enggak, itu sih Oh iya, standar ya. ya, standarnya yang kita itu harus bisa terbang dan kita Oke. terbang itu gimana ya Mas? Oke, untuk standar kecepatan angin, bukan tekanan ya, saya kecepatan bukan tekanan ya. Kecepatan angin yang digunakan untuk penerbang itu yang paling safety itu 0 sampai 15 km per jam. Di atas itu kita dilarang untuk terbang. Tapi kalau udah senior atau itu nggak masalah. Tapi kalau masih pemula, kita harus diwajibkan mengikuti aturan itu 0 sampai 15 km per jam. Ada lagi? Mas mau tanya Mas, Oh ya, silakan. itu berat parasitnya berapa kilo dari badan kita Mas perbandingannya? Itu nggak ada perbandingan ya. Cuman itu kan ada size-nya. Size-nya itu bisa mengikuti badanmu itu. Misalkan badanmu ini 79. Nah, di parasut itu kan ada rank parasut, rank bebannya itu 75 sampai 95. Nah, kamu itu nimbangnya semua, enggak cuman badanmu doang. Semua itu dalam artian harness, sepatu, helm, HT, dan yang lain-lain. Jadikan satu, kamu nimbang, misalkan bobotnya jadi 90, nah itu masih bisa buat untuk terbang. Tapi kalau itu melebihi atau overload, itu disarankan nggak boleh buat terbang. Gitu. Baik Mas, makasih. Paham. Yang lain? Maaf Mas, sebelumnya. Berarti itu Ya. sebelum terbang tuh ada kriteria-kriteria dulu baru boleh untuk terbang lepas landas gitu ya Mas? Ya, itu harus ada. Yang pertama, yang terpenting adalah latihan ground handling. Sebelum kita terbang kan kita harus bisa mengangkat payung kita menjadi sempurna di atas kepala. Habis itu kita tinggal lari ke depan. Tapi itu enggak semudah yang kalian bayangkan. Berarti Ada tahap-tahapnya selain itu Mas, ngangkat ngangkat parasit dulu, habis itu boleh langsung terbang atau gimana ya Mas? Ya itu kan nggak mungkin sehari 2 hari, itu nggak mungkin. Itu harus bisa kontrol parasut. Kita ngangkat ke atas sampai sempurna itu sampai 1 hari itu nggak mungkin lah. Kalau misalkan ya minimal 2 hari 3 hari udah bisa ngangkat sempurna, tinggal nanti dikombinasikan dengan kontrolnya. Oke, udah cukup lumayan jelas Mas tentang ini. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya.
Ini ada nomor yang diperlombakan yang populer di Indonesia. Sementara ini ada 2. Sebenarnya ada 4, dari dulu itu ada 4, sekarang cuma tinggal 2. Kenapa? Karena yang paling banyak peminatnya itu adalah ini. Yang pertama adalah KTM. KTM itu adalah kecepatan mendarat. Kecepatan mendarat itu di mana seorang pilot harus ditentukan mendarat setepat-tepatnya pada target yang sudah ditentukan. Rank dari kecepatan mendarat itu sampai 5 meter. Yang alat pengukurnya itu yang kecil itu namanya PET. Aku nggak punya gambarnya, mohon maaf. PET itu ringnya 0 sampai 22 cm ya, 22 cm. Nah, kecepatan mendarat itu dinilai seberapa dekat Anda mencapai target gitu. Paham? Atau yang mau ditanyakan? Izin Mas. Berarti pas mendarat itu ada target. Ada berarti ada sasarannya sendiri gitu Mas Ya, di ada. tempat itu. Ya, udah ada. Misalnya kan take off landing udah ada nih. Nah, itu panitia mengasih alat namanya PET itu yang aku jelaskan tadi yang 0 sampai 22 cm. Wah, sorry ya Mas. Tadi Ya, nggak apa-apa, santai-santai aja. udah kelihatan Mas. Oke, udah kelihatan. Diulangin lagi nggak yang cross country? Itu udah terekam tadi. Yang cross country itu saya belum sempat dengar dari Ya, kecepatan ya mendarat. oke, tak jelaskan. Cross country itu adalah nomor perlombaan lintas alam yang dimana seorang pilot harus menuju titik yang sudah ditentukan untuk namanya cepat-cepatan lah ke titik-titik yang sudah ditentukan itu. Dari juri itu cepat-cepatan nanti dihitung siapa yang paling cepat dan itu poinnya bisa tinggi lah gitu. Oke. Itu sih berarti cuma standarnya yang paling cepat nyampe target gitu ya Mas. Kalau itu sendiri ada batasan juga terbangnya cross country itu. Nggak boleh melebihi batasan ketinggian segini atau yang sudah ditentukan, intinya sudah ditentukan sama juri. Tuh. Terus ambil itunya dari poin 1 ke poin 2 berapa cepatnya itu ada nilainya sendiri. Saya kurang paham cara menilainya itu yang tahu itu dewan juri. Saya belum tahu untuk penilaian dari cross country itu sendiri. Yang saya tahu ya itu cepet-cepetan dari poin 1 ke poin 2 itu berapa detik. Nah, nanti poinnya berapa, pengasihan poinnya itu saya belum tahu. Terus Kalau ada lagi yang ngomongin itu Mas, maaf izin masuk. Kalau ngomongin ya, tentang batas ketinggian itu apakah ada alat apa kita kalau memperkirakan mungkin agak susah ya Mas. Mungkin harus oh ya, itu ada alatnya. Variometer itu ada alat juga untuk mengukur ketinggian. Dari selain dia pendektor termal, pendeteksi termal, atau pada saat kita naik itu juga alat pengukur ketinggian. Kecepatan angin juga ada di situ sebenarnya.
Sebenarnya udah lengkap di situ, GPS sudah ada jadi satu, yang itu namanya merek sih. Tak sebutin itu merek. endorse. Jangan endorse lah. Itu kira-kira batas ketinggian normal terus yang Ya. masuk ke danger ketinggian itu kira-kira berapa ya? Itu 3.500. Kalau untuk normalnya 3.500 itu kita udah nggak boleh lewat itu, soalnya itu di atas itu adalah jalur pesawat semua, jalur pesawat komersil. Ya, itu pun pada saat kita terbang kita harus tahu kita terbang di daerah mana, terus batas ketinggian kita di mana. Nah, pas saat kita terbang cross country itu kita nggak boleh sembarangan terbang asal-asalan tinggi. Kita harus punya izin. Izinnya itu ke bandara terdekat atau airnav terdekat lah, yang intinya yang mencakup airdrome di sekitaran situ yang mereka awasi gitu. Lagi yang ditanyakan, silakan. Mas, ada itu kapal lain sih, ada organisasi yang menaungi Mas. Itu namanya. Oh, ada. Yang menaungi itu adalah FASI. Dan dari itunya Maaf adalah Mas, apa tadi Mas? FASI. Oh, FASI. Yang menaungi adalah FASI. Ada lagi yang bisa ditanyakan. Ngomongin di luar dari ini Mas, kira-kira untuk penolong apa ya, kayak pertolongan pertama kalau ada apa-apa gitu, apalagi buat pemula itu biasanya apa ya Mas? Pertolongan pertama yang gimana? Ya, barangkali jatuh atau kan Ya, panik atau apa kayak gitu. ya, Pasti ada resiko-resiko dan ya. Itu kamu udah dapat apa namanya PPC belum? udah. Nah, itu hampir sama seperti itu, cuman kita harus menempatkan itu, harus benar-benar dilihat. Jangan asal kita lari, pegang, itu jangan. Kita dilihat orangnya gimana, bisa nafas enggak. Ya, intinya terapkan aja PPC yang pada cedera olahraga itu. Ada lagi? Mas pernah jatuh cedera gitu apa Mas? Pengalaman Alhamdulillah jangan. sedikit. Alhamdulillah belum dan jangan. Jangan belum. Jangan. Semoga jangan. Jangan itu. Boleh nggak Mas sharing-sharing sedikit tentang pengalaman Mas? Mungkin apa ya, pernah ikut turnamen kejuaraan atau Ya, kalau turnamen kan aku terbang kan baru 2020, aku baru pemula ini, belum ya, masih belajar lah, masih pemula. Aku terbang aja dari 2020 bulan 2. Tapi aku mulai latihan ground itu 2019 dari bulan Maret. Nah, pertama aku terbang itu di Batang dulu pas mengikuti kuliah para layang itu. Yang terakhir ujian akhirnya itu adalah terbang, tapi nggak semua mahasiswa diperbolehkan terbang karena penilaian groundnya itu harus benar-benar matang, nggak asal-asalan gitu. Sebelum terbang kita harus benar-benar paham, benar-benar bisa ground, nggak asal-asalan. Kita nggak bisa ground kok langsung terbang, itu nggak boleh sebenarnya. Bisa pun harus ditandem, nggak boleh terbang solo, itu belum boleh. Kita harus sekolah dulu lah, intinya sekolah dulu, belajar dulu, groundnya matang, barulah kita ke tahap step terbang. Step terbang itu terbang dari untuk mendapatkan lisensi itu dari 40 kali penerbangan. Itu lisensi awal atau pemula, itu harus 40 kali penerbangan. Ada lagi step-step selanjutnya PL2 atau pilot license. PL itu adalah singkatan pilot license. Bukan pemandu lagu ya. pilot license? Oke. Ya, pilot Mas, license. maaf sebelumnya. Ya. Di
turnamen ini kan tadi perlombaan ini kan ada KTM sama XC nih Mas. Nah, Eksi. kalau ya XC itu tuh ada kriteria-kriteria tertentu nggak sih Mas Oh ya, untuk boleh kriterianya masuk ke dalam ada. itu? Ya ada. Kalau saya lupa jelasin tadi. Kalau KTM itu ada apa namanya tingkat junior senior. Kalau XC itu harus benar-benar udah senior. Udah tahu lah intinya cuaca kayak gini gimana, bisa terbang nggak, bisa tembus nggak parasut kita, itu harus tahu semua. Kalau XC itu kan ya lumayan beresiko lah. Tapi kalau olahraga bareng itu safety-nya tinggi lah. Nggak, jangan dipandang olahraga ini serem, jangan. Olahraga ini sangat safety dan sudah diperhitungkan oleh yang membuat alat-alatnya, dan udah teruji semua alatnya. Ditanyakan monggo. Dari aku sih udah cukup jelas ya Mas. Mungkin dari teman-teman barangkali mau menambahkan. Ya monggo yang teman-teman yang mungkin belum jelas atau mau ditambahkan silakan. Monggo mau tanya. Mas. Sudah jelas Mas. Iya. Turnamen atau perlombaan para layang tuh pertama diadakan pada tahun berapa ya Mas? Di Indonesia. Sejarahnya turnamen itu 2001 kayaknya kalau nggak salah. Kan karena para yang masuk di Indonesia itu 99. Kalau nggak salah ya, aku lupa sejarahnya. Belum baca. Kemarin di Asian Games kayaknya ada para layang ya Mas? Di mana? Asian Games. Asian Games ada. Itu kebetulan apa ya Mas? Itu cross country sama KTM ini. Oh, dua-duanya. Iya benar. Iya, yang populer itu sebenarnya ada beberapa itu race to goal sama aja sama XC. Open distance itu ada satu lagi. Open distance itu ada terbang sejauh-jauhnya. Open distance itu terbang sejauh-jauhnya nggak ditentukan, cuman itu nggak ditentukan titik-titiknya harus kamu ke sini itu nggak ditentukan, kamu bebas mau terbang kemana aja, yang penting kamu diukur itu jauh berapa kilo terbangmu, terus dibatasin sama aja dibatasin ketinggiannya, nggak boleh lebih dari yang sudah ditentukan oleh panitia. Oke, dari aku udah cukup jelas banget Mas. Nih. Ya. Monggo yang mau masih kurang apa mau silakan. Ini kan Mas sudah termasuk cukup Mas. Hal-hal baru banget ya Mas, hal tabu buat saya pribadi, jadi udah dapat pengetahuan sejauh ini udah lumayan puas. Ya. Cuma tinggal praktek aja. Ya sama-sama, ini juga yang baru saya tahu dan saya dapatkan di para layang baru ini. Mungkin ada senior-senior saya lagi yang lebih bisa mendetailkan jawaban-jawaban yang sampean tadi tanyakan, yang saya jawab itu ada lebih detail lagi yang lebih tahu lah intinya. Ini sekedar yang saya tahu, masih belum dalam ilmu saya, sedikit. Ini saya cuma berbagi pengalaman aja. Gitu. Iya Mas, makasih Mas. Ya sama-sama. Kalau sudah saya mohon live ya, undur diri, saya ada mau acara lagi. Iya Mas. Banyak ya Mas. Baik, terima kasih banyak Mas. Oke, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cul, udah Cul, ini Cul di record nih.